بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 23 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sehatul afiat dapat berkumpul bersama pada kajian rutin yang dilaksanakan sebelum maghrib setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menjadikan kehidupan, Allah menjadikan kematian adalah ujian bagi kita semua. Kita diuji dengan kehidupan, kita diuji dengan kematian. Kedua-duanya itu kita lewati. Kita hari ini hidup, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi, berapa tahun lagi kita akan mati. Mati adalah satu kepastian. Hidup dibatasi masanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Jamaah rahimakumullah. Adapun kematian tidak ada batasan. Setelah kematian terjadi, maka akan berjalan selama-lamanya. Adakah lagi masa kembali hidup ke dunia? Sama sekali tidak ada. Pada rintihan-rintihan orang yang ada di padang mahsyar untuk dikembalikan ke dunia banyak sekali. Banyak sekali minta kembalikan ke dunia. Ra'aital mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada saat Allah memperlihatkan orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian setelah dia menundukkan kepala, dia berkata, hamba melihat, hamba mendengar, dan hamba ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja. Apa yang dia ingin lakukan jika dikembalikan ke dunia? Hamba akan melakukan amal saleh. Dalam ayat yang lain, apa yang diinginkan apabila dikembalikan ke dunia? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Hamba akan bersedekah dan hamba akan menjadi orang yang saleh. Rintihan-rintihan itu tidak ada bermanfaat, karena penyesalan terjadi setelah terjadinya kematian. Jika penyesalan terjadi sebelum kematian, banyak sekali manfaatnya. Tidak sedikit pendosa-pendosa menghadap kepada Allah dengan bersih, karena dia menyesal sebelum mati, minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang bisa menghindar daripada kematian? Tidak ada. 185 surah Ali Imran Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Hari ini kita buktikan. Sejak datu kita pertama Adam alaihissalam sampai hari ini tidak ada yang hidup. Semua telah mati, semua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan ganjaran pahala dari ibadahmu itu di akhirat. Kalau hari ini kamu beribadah siang dan malam tidak terlihat di dunia, memang ibadah itu untuk kebahagiaan akhirat. Janganlah bosan untuk mendekat dan mendekat kepada Allah. Ganjaran itu akan ada di mana? Akan ada di akhirat kelak. Bergembira pada saat kita melihat catatan-catatan kehidupan kita penuh dengan ibadah, penuh dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah akan membalas kebaikan ibadah kita di akhirat nanti, Dan siapa yang Allah pilih untuk dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke surga, pokok pas dia adalah orang yang beruntung. Umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali memperdaya. Kehidupan dunia itu melalaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat Ali Imran 185 Allah menjelaskan proses kematian dan proses mahsyar sampai surga atau neraka. Jemaah rahimakumullah, mati pasti kepada kita. Kemudian yang tidak pasti kepada kita apa? Apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Semua manusia menginginkan kematian yang terbaik, dan itu adalah manusia yang cerdas. Pada saat dia hidup di dunia, dia berpikir tentang kehidupan yang baik, tapi dia harus berpikir tentang kematian yang baik. Kerugian yang besar pada saat seseorang menata kehidupan ini, sehingga 7 turunan dia tidak akan susah-susah dengan banting tulang perskerimat, tapi dia tidak memikirkan tentang mati yang baik. Kehidupan dan kematian adalah satu kepastian yang akan datang. Sebagaimana sudah saya sampaikan, kehidupan itu dibatasi oleh Allah Ta'ala usianya, umurnya. Kematian tidak terbatas. Jemaah rahimakumullah, Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang mendapat jaminan indahnya surga dari golongan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sekalipun Amr bin As masuk Islam lebih belakangan daripada anaknya. Abdullah bin Amr itu lebih dulu masuk Islam. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar, lebih dulu masuk Islam. Setelah anaknya Abdullah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Abdullah anaknya masuk Islam, Amr bin As baru masuk Islam. Nabi mempercaya kepadanya dan terkenal sebagai seorang pemimpin yang jujur dan tangkas. Suatu hari kematian mendekatinya. Di detik-detik sakaratul maut Amr bin As, sakitnya sudah payah, berbicara sudah terputus-putus. Kemudian anaknya yang bernama Abdullah membisik di telinganya. Apa kata Abdullah? Ya abati siplil maut, wahai ayahku, ceritakan kepada aku kematian itu seperti apa. Tepat memang, tepat Abdullah bin Amr bin As bertanya tentang kematian. Kepada siapa? Kepada orang yang menghadapi kematian itu. Kepada ayahnya sendiri yang menghadapi kematian. Siplil maut, ayahku, ceritakan kepadaku tentang kematian. Maka Amr bin As berkata kepada anaknya, ya bunaya, wallahi, wahai anakku, demi Allah. Dia bersumpah di detik-detik terakhir di kehidupan itu. Wahai anakku, demi Allah, ka'anna jibalud dunya ala sadri. Orang yang hendak mati itu seperti dada ini ditindih dengan gunung-gunung yang ada di dunia ini. Dada ini ditindih dengan gunung-gunung yang ada di dunia ini, kata Amr bin As. Ka'anni atanaffasu fi saqbil ibrah.
Dan aku bernapas saat ini seperti bernapas di lubang jarum. Seperti bernapas di lubang jarum, seolah-olah bernapas di lubang jarum. Mungkin kalau kita orang Banjar tuh ngalih mencari pehinakan, sulit mencari pernapasan, yang puncaknya akhirnya dia tidak mampu bernapas lagi dan terjadilah kematian. Jamaah rahimakumullah, cerita-cerita seperti ini sepantasnya bagi kita untuk kita ingat, karena kita akan menghadapi kematian yang sama. Waktu dan tempatnya saja yang berbeda. Pelajaran yang amat berharga bagi kita tentang peringatan-peringatan terjadinya kematian kepada hamba Allah sebelum kita. Seyogianya tidak pernah melupakan kita untuk mempersiapkan diri menyongsong datangnya kematian itu. Semua manusia ingat lawan mati, Pak. Apalagi musim Covid ini ingat bertaan lawan mati. Tapi tidak semua manusia bersiap-siap menyongsong datangnya kematian. Semua manusia ingat dengan mati, tapi tidak semua bersiap-siap untuk membekali kematian itu. Yang sangat penting adalah proses pembekalan menjelang kematian. Proses pembekalan menjelang kematian. Hidup kita 60 sampai 70, selesai setelah itu. Tidak panjang hidup kita, tapi yang panjang adalah proses menghitung kehidupan kita di padang mahsyar nanti. Itu yang sangat panjang, dengan proses-proses mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, dan puncaknya akan dihadapkan kepada dua tempat, ima surga atau ima nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, apabila kita menghadapi saudara kita yang hendak mati, atau itu orang tua kita sendiri, saudara kita, paman kita, tetangga kita, jiran kita yang hendak mati, maka sangat tepat bagi kita untuk mengingatkan satu kalimat yang dimana dianjurkan wajib untuk diucapkan bagi orang hendak mati. Karena satu kalimat itu yang menandakan seorang husnul khatimah. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat proses-proses kematian, beberapa orang yang pernah Nabi hadapi. Nabi Muhammad SAW menghadapi proses kematian salah seorang pemuda, remaja Yahudi yang dulu senang bermain di pekarangan Rasul, berkhidmat kepada Nabi, menentengkan terompah dan sandal Nabi pada dia anak Yahudi. Setelah dia dewasa, kemudian dia sakit, diberitahukan kepada Nabi, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu anaknya Yahudi yang dulu akrab dengan Nabi sedang sakit. Maka Nabi Muhammad SAW menengoknya. Kemudian Nabi masuk ke rumah di mana dia sedang berbaring. Nabi duduk di samping kepalanya, ayahnya di sebelah kirinya yang juga Yahudi pada saat itu. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah-dakwah terakhir di penghujung kehidupan. Apa kata Nabi? Ya ghulam, aslim. Wahai anak, masuk Islam. Masuk Islam saja wahai anak. Si anak yang masih bisa menggelengkan pandangan ke kiri dan ke kanan, diajak oleh Nabi di bagian kepala, samping kepala duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Panazara ila abihi wa indahu. Maka anak itu menengok kepada bapaknya yang ada di sampingnya. Pada saat si anak itu menengok kepada bapaknya yang hadir di sampingnya, menghantarkan kehidupan yang terakhir, si bapak mampu membaca isyarat apa yang disampaikan oleh anak sehingga ayah berkata, ya bunai, hai anakku, ati Abul Qasim, jika kamu ingin mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, silahkan. Artinya apa? Ayah mengizinkan jika kamu mau Islam. Mendengar ini bapak-bapak, ibu-ibu, Fa'aslama, maka masuk Islamlah anak itu. Dua riwayat. Yang pertama dia ucapkan dua kalimat syahadat. Dalam riwayat yang kedua dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi keluar dari rumah. Setelah Nabi membesuknya, kemudian Nabi berkata di luar rumah, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan pemuda itu daripada dahsyatnya api neraka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Artinya apa? Peran orang yang ada di samping orang yang hendak mati itu sangat penting. Orang yang ada di samping itu sangat penting, berperan untuk mengingatkan kepada orang yang hendak mati itu dengan kalimat tauhid.
Tapi pada peristiwa yang lain Nabi juga pernah mengingatkan, tapi yang diingatkan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, lamma hadarat Abu Talib wafat, manakala Abu Talib hendak wafat. Bapak-bapak ibu tahu siapa Abu Talib itu? Paman Nabi. Paman Nabi yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai akhir hayat dia tidak beriman kepada Nabi. Nabi hadir pada saat wafatnya. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang di sampingnya. Fawajada indahu Abu Jahlin, maka Nabi menemukan di samping Abu Talib ada Abu Jahal, Ibnu Hisam, wa Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah. Ini tokoh-tokoh kafir Quraisy ada di samping Abu Talib. Nabi datang, kemudian apa yang ditawarkan oleh Nabi kepada pamannya? Ya am, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, berkatalah la ilaha illallah sekarang. Ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah saat ini. Kalimatun ashadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku nanti menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Sesungguhnya pamanku Abu Talib telah mengucapkan kalimat itu. Nabi mengajaknya berulang-ulang, mengajak pamannya berulang-ulang untuk mengucapkan kalimat itu. Karena kalimat ini adalah penentu seseorang diselamatkan oleh Allah atau tidak. Setelah Nabi berkata seperti itu, maka berkata pula Abu Jahal bin Hisham, Abdullah ibn Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai saudaraku Abu Talib, kata Abu Jahal, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Kamu meninggalkan agama nenek moyang kita kah setelah kamu ditawarkan Islam oleh Muhammad? Nabi berulang menyampaikan itu, Abu Jahal juga berulang. Ini berbaur pertempuran yang sangat dahsyat. Pada saat apa? Pada saat menjelang kematian paman Nabi Abu Talib. Jemaah rahimakumullah, hatta qala Abu Talib fi akhir ma kallamahum wa huwa ala millati Abdul Muttalib, sehingga di akhir kehidupan Abu Talib berkata, aku istiqomah wahai Abu Jahal pada millah dan keyakinan nenek moyangku Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin kita bingung di sini. Bahkan hari ini ditantang kalau ada yang menceritakan seperti ini. Cerita ini tidak ada ulama yang membahas kesahihan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ada cerita baru yang membangkitkan, menutup cerita ini. Setelah Abu Talib dikuburkan, Nabi Muhammad SAW datang ke kuburnya. Kemudian Nabi bangkitkan, Nabi hidupkan dia. Nabi ajarkan dia agar dia masuk Islam. Maka Abu Talib mengucapkan dua kalimat syahadat setelah bangkit dari kuburnya. Kemudian dia masuk lagi ke dalam kubur. Sungguh Bapak, cerita ini sama sekali tidak berdasar. Cerita-cerita Israeliat. Kenapa kita tidak memegang teguh apa yang Nabi sampaikan dan apa yang terjadi pada peristiwa itu? Sama sekali kita tidak merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu berbeda. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu berbeda. Sama sekali cerita yang tidak berdasar, manakala dikatakan Nabi membangkitkan kembali dari kuburnya, kemudian diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, kita menceritakan seperti ini sama sekali tidak menghina kepada keluarganya Nabi. Karena bukan Nabi pemilik hidayah itu, bukan Nabi yang memberikan hidayah itu. Nabi hanya menunjukkan ini jalan-jalan hidayah. Jika mengikuti jalan Nabi, Allah akan berikan hidayah. Nabi saja berdoa dan doa itu sampai kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba mohon agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Hamba mohon agar diberikan petunjuk. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini ulun angkat pada kajian ini karena pada bulan-bulan ini pertempuran, cerita-cerita fiktif itu masuk ke dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak berdasar, mengkonter sesuatu yang jelas, tuntunannya jelas, ajarannya. Sama sekali kita tidak pernah merendahkan martabatnya Nabi Muhammad SAW. Cerita ini panjang. Pada saat selesai meninggalnya Abu Talib,
Maka datang Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas ini? Abbas bersaudara dengan Abu Talib. Ya Rasulullah, ma aghna anni an ammika. Wahai Rasul, kamu bisa tolong apa kepada pamanmu? Kata Abbas. Abbas sungguh dia mencintai saudara kandungnya. Saudara kandungnya yang wafat dan tidak mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir napas itu berhembus. Maka Abbas datang meminta lagi agar Nabi bisa menolongnya. Ma aghna anka an ammika ya Rasulullah. Kamu bisa tolong apa kepada pamanmu hari ini wahai Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hadis sahih lagi Pak. Inna ammi Abu Talib fi dhahdahin minna. Pamanku Abu Talib diletakkan di jurang neraka yang bernama Dhahdah. Para ulama hadis membahas tentang Dhahdah itu seperti apa. Jurang neraka yang dangkal sekali. Dangkal sekali. Pada saat Abu Talib menginjak masuk ke dalam jurang Dhahdah itu, maka menyalalah neraka sampai mata kaki. Artinya neraka tidak membakar lutut, neraka tidak membakar pinggang dan badannya Abu Talib. Dan ini neraka yang paling ringan, ukuran orang yang tidak beriman. Ukuran orang yang tidak beriman. Ini pun karena pertolongan Allah kasihan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya termasuk pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Maka apabila dia menginjak neraka yang bernama Dhahdah itu menyala sampai 2 mata kaki. Tapi melelehlah daging-daging, kulit-kulit yang ada di kepalanya. Inilah dahsyatnya neraka. Jemaah rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan kita masuk ke negeri akhirat kecuali apa? Kecuali kita membawa iman. Kecuali kita membawa keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan keyakinan yang tidak pernah berubah itu yang menjadikan asbab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa kematian-kematian yang sangat dahsyat itu. Artinya kita masing-masing mengingatkan kematian itu karena bisa kita hitung kapan terjadinya. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan pasti akan terjadi. Yang kadang-kadang kita terperangah. Apa kenapa terperangah? Karena rasa kematian tidak wajar, padahal tidak ada kematian itu yang tidak wajar. Hanya aja kemarin sidin bependeran. Hanya begini. Itulah, padahal itu tidak perlu kita ucapkan. Apabila terjadi satu kematian, cepat saja kita kembalikan. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kembalikan bahwa kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita sahih seperti ini cukup memberikan ajaran dan peringatan bagi kita. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi mengatakan, sekalipun para ulama memperdebatkan kesahihan hadis ini, banyak dari golongan ulama yang mengatakan hadis ini lemah. Apa kalimat hadis itu? Singkat, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan kematian itu pelajaran bagimu. Kita belajar dengan kematian yang terjadi. Kita bukan belajar kepada orang mati. Hari ini kan terbalik. Kita disuruh belajar kepada kematian, tapi kita tidak disuruh belajar kepada orang mati. Karena orang mati tidak bisa mempelajari lagi. Orang mati tidak bisa mempelajari kita. Apabila kita datang ke kuburan orang-orang yang mati, apa yang dianjurkan kepada kita? Untuk memberi salam dan mendoakan kepada orang mati. Tapi kita belajar dengan terjadinya kematian. Mungkin ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang kita pernah menghadapi di waktu orang menghembuskan napas yang terakhir. Mungkin beberapa orang pada saat kita mengantarkan jenazah itu ke kubur. Di waktu dia dimasukkan ke dalam kubur, dan itu terjadi kepada siapapun. Inilah yang menjadi peringatan bagi kita. Ini yang menjadi peringatan bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha." Dahulu aku melarang kalian berziarah ke kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Bayangkan Pak, jika Nabi tidak cabut larangan ini, sampai hari ini kita tidak bisa ziarah kubur. Larangan berziarah ke kubur pada saat Islam baru datang. Pada saat Nabi belum meyakini bagaimana keimanan yang ada pada sahabat. Kenapa Nabi begitu keras? Ke kubur saja sahabat dilarang. Karena kebiasaan orang jahiliyah masa lalu, mereka menyelesaikan masalahnya di kuburan. Ada problem keluarga, problem rumah tangga, problem usaha, problem masyarakat, mereka ramai-ramai datang ke kuburan. Mereka meminta kepada orang-orang yang sudah mati itu agar menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai masalahnya, bertambah sesatlah dia. Nabi takut ini terjadi kepada sahabatnya.
Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kalian aku larang untuk berziarah kubur. Sahabat cukup lama tidak boleh berziarah ke kubur. Ala fazuruha. Satu saat Nabi katakan, sekarang ziarahlah. Pada saat Nabi sudah mantap melihat tidak lagi sahabat berziarah ke kubur itu, meniru cara-cara jahiliyah yang telah disenanginya masa lalu. Jemaah sekalian, tapi Nabi tetap memberikan panduan. Ala fazuruha. Ziarahlah sekarang. Tapi pegang 3 macam dalam berziarah. Inilah berziarah ala sahabat. Inilah berziarah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama salafus salih. Memegang teguh cara berziarah yang benar. Artinya, jika lebih daripada 3 macam, takut cara ziarah kita kembali kepada cara-cara jahiliyah. Apa tujuan kita berziarah ke kubur? Turiqul qalba. Melembutkan hati yang keras. Bismillah. Kita merasakan begitu keras hati kita. Yang dimaksud Nabi keras hati di sini bukan satu orang berani berhadapan dengan 100 orang. Tidak. Tapi yang dimaksud oleh Nabi hati yang keras, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ini kerjakan, tidak dikerjakannya. Kata Allah jangan dikerjakan, ini yang dikerjakannya habis-habisan. Ini menantang Allah, ini hati yang keras. Tidak tertarik dengan azan yang berkumandang padahal dekat sekali dengan tempat tinggalnya. Ini hati yang keras namanya. Apabila ini terjadi kepada kita, kepada anak kita, bawa dia ke kuburan. Ingatkan dia tentang kematian. Lembutkan hati yang keras dengan melihat proses-proses kematian dan pemakaman jenazah. Itu tujuan pertama, ziarah kubur. Yang kedua, wa tutmi'ul aina. Jadikan ziarah kubur itu menderaikan air mata. Kadang air mata kita baku pada satu sisi. Satu sisi cair air mata kita. Cairnya bagaimana? Jika kada berduit 3 hari, menangis bapaknya, anaknya. Kayak apa belanja anak kita? Cair pada saat masalah dunia. Tapi diingatkan tentang kematian, diceritakan tentang surga neraka, sedikit pun tidak pernah menetes. Air mata itu di pipi. Ini beku air matanya. Bawa berziarah ke kubur. Biar air mata itu bisa mengalir. Tapi menangisnya bukan menangisi yang mati. Kalau menangisi yang mati, kemudian merintih. Kalau merintih, cara jahiliyah lagi. Cara jahiliyah lagi. Sudah 3 hari bapaknya dikubur, istrinya ke kubur. Bukan assalamualaikum ya ahlil kubur. Bukan Allah maghfirlah warhamhu. Tapi apa? Dia duduk berlama-lama di atas kuburan. Pak, kenapa pian duluan? Ulun hidup lawan siapa? Siapa yang memberi makan ulun? Ini jahiliyah, cara-cara jahiliyah seperti ini. Adakah ini terjadi? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Maka perlu Ummu Atiyah berkata, kami para wanita tidak diizinkan oleh Nabi untuk mengantarkan jenazah ke kubur. Tapi para wanita itu diizinkan untuk berziarah ke kubur pada ketentuan-ketentuan waktu-waktu yang tertentu. Artinya tidak ada ikhtilat. Tidak ada ikhtilat. Kalau berziarah laki-laki perempuan mengantar jenazah kubur, itu kan terjadi ikhtilat. Pembauran antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang berdekatan. Malah kalau hari ini justru wanita yang mengatur. Di sini tukang baca ininya, di sini tukang ininya. Sekalinya apa? Selfie. Kubur bukan tempat selfie. Kubur adalah tempat kita muhasabah. Kubur adalah tempat kita mengingat satu saat kita masuk ukuran 1 dan 2 meter itu. Apapun kondisi kita, status sosial kita, keberadaan hidup kita, itu yang mengingatkan kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadikan air mata kita meleleh pada saat berziarah ke kubur. Mengingatkan apa persiapan hidup kita. Persiapan hidup kita. Bapak hadirin rahimakumullah, Imam Malik rahimahullah satu saat berkata, apa kata beliau? Belum siap dengan kematian. Belum siapnya apa? Bukan menolak datangnya kematian. Persiapan yang dibawa setelah terjadinya kematian. Kalau kematian sudah terjadi, apa yang bisa diamalkan oleh orang yang sudah mati? Tidak ada. Semuanya terputus. Maka menunda kematian, memperbanyak amal dan ibadah. Yang namanya mati, kada dapat yang senang. Nabi Ibrahim begitu datang malakal maut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malakal maut, Nabi Ibrahim berkata kepada malakal maut, kamu bawa apa ke sini? Tugas apa hari ini? Kata malakal maut, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim
untuk mencabut nyawamu, ya Ibrahim. Kata Ibrahim, tidak mungkin Allah kekasihku akan membuat kekasihnya mati. Benar juga mungkin perasaan malakal maut ucapan Nabi Ibrahim ini. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, Ibrahim belum siap. Dan Ibrahim berkata kepadaku, tidak mungkin seorang kekasih membuat kekasihnya mati. Kan kematian itu perintah dari Allah kepada malakal maut. Tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malakal maut, malakal maut, sampaikan ini kepada Ibrahim. Apa kata Allah? Tidak mungkin seorang kekasih apabila kekasihnya ingin bertemu dan dia menolak. Maka dibawa cerita itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Allah berkirim salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang kekasih pada saat kekasihnya ingin bertemu dia menolak. Apa kata Ibrahim? Aku sudah siap. Silakan laksanakan itu. Tapi semuanya itu terjadi para jemaah sekalian. Semuanya itu terjadi. Dua manusia yang diingatkan kematian itu akan datang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan hari ini beliau juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di penghujung kajian malam ini, ulun ingin sampaikan ada beberapa macam yang menyebabkan manusia itu su'ul khatimah. Dan ini kematian yang mengerikan. Semua kita menginginkan mudah-mudahan husnul khatimah. Setiap berdoa kita sisipkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu husnul khatimah dan hamba berlindung kepadamu min su'il khatimah, daripada keburukan kematian. Para ulama menyimpulkan ada beberapa macam penyebab mati itu terburuk. Mati itu tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama, fasadul i'tiqad, rusaknya akidah manusia, rusaknya ketauhidan manusia. Peluang terbesar matinya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang yang bertauhid. Tiap hari melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan husnul khatimah? Sementara syirik itu adalah satu perbuatan dibenci oleh Allah. Ayat 3 surah Al-Baqarah, ayat 3 surah At-Taubah, Allah berfirman, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik dan Rasul pun memutuskan hubungan. Apa yang kita bisa harapkan pada saat Allah menyatakan talak 3? Umpamanya seorang suami. Apa yang bisa kita harapkan pada saat kita sakit, kita berdoa agar Allah sembuhkan. Pada saat kita berdosa, kita minta agar Allah mengampuni. Pada saat rezeki kita kurang, kita tadahkan tangan kita kepada Allah. Ya Allah, hamba kurang rezeki, Allah berikan rezeki. Bagaimana itu bisa kita lakukan kalau Allah sudah memutuskan hubungan dengan kita? Dan Allah menyatakan putus hubungan dengan orang yang rusak akidahnya, dengan orang yang syirik, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian malam ini ulun ingin sampaikan kepada kita semua, pribadi ulun pian berataan, bapak-bapak, ibu-ibu, bentengi akidah kita agar tidak terperangkap kepada kemusyrikan, kepada persekutuan Allah. Tidak sedikit hari ini jalan-jalan kemusyrikan itu dikira ibadah. Tidak sedikit orang yang mengira, mengumandangkan irama-irama syirik dikiranya ibadah. Maka patut juga bagi kita untuk berhati-hati melaksanakan sesuatu agar kita tidak terperangkap kepada yang namanya syirik. 180 surah Al-A'raf, Allah menyuruh kita berdoa, tapi apabila kita berdoa, pintalah kepada Allah apa yang kita panggil, apa yang kita pinta. Asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil asmaul husna. Ini ajaran Allah kepada kita apabila berdoa. Allah mengajarkan kepada kita apabila kita berdoa, siapa yang kita panggil? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Jumlahnya berapa Pak Asmaul Husna itu? 99. Panggil silakan salah satu atau ke 99-nya, 10 asma yang kita sebutkan. Asma, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Asal jangan kita memanggil nama-nama lain dalam pinta dan doa kita, yang hari ini umat Islam tidak menyadari. Tidak menyadari bahwa dia panggil banyak nama-nama selain daripada nama Allah. Ya arwahil muqaddasiyah, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Diulang lagi. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Kita kan mengerti apa sih arti ya arwahil muqaddasiyah itu. Enjoy aja kita mendengarnya, malah ada iramanya. Tapi apa? Ya arwahil muqaddasiyah, wahai ruh-ruh suci, tolong daku. Sejak kapan Islam mengajarkan kita meminta kepada ruh-ruh suci? Ini yang kita bentengi keyakinan kita. Kita bentengi akidah kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, dampaknya sangat besar. Akan menghancurkan nasib masa depan kita. Akan menjadikan mulut tertutup, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah pada saat kematian itu terjadi. Penyebab pertama seseorang su'ul khatimah karena rusaknya ketauhidan, rusaknya akidah. Nabi bertemu sahabat, tidak bertemu tentang umur, tidak bertemu tentang cucu seperti kita. Lama teman kita tidak bertemu, cucu sudah berapa? Ujian Saikung 16, ujian Saikung 10. Tapi kalau Nabi bertemu dengan sahabatnya, apa yang Nabi tanya? Imanmu bagaimana hari ini? Nabi suruh pantau keimanan sahabat. Bagaimana imanmu hari ini? Pada saat sahabat menjawab, iman kami sempurna wahai Rasul, maka Nabi bergembira mendengar jawaban itu. Karena apa? Khawatir rusaknya iman akan rusak segala-galanya. Jemaah sekalian. Dan yang mengerikan, dengan fitnah-fitnah syaitan, banyak orang yang melakukan perbuatan yang bernilai merusak kepada keimanan, tapi dia menganggap itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggantungkan hati, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Terjadinya su'ul khatimah karena manusia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadikan seseorang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suratul Ikhlas. Ayat 1 ayat 2 dari surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Kenapa kita harus bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Allah tempat bergantung kepada selain Allah akan menjadikan rusaknya iman kita dan tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Al-i'rad fil Quran was sunnah. Ini penyakit yang ketiga yang menyebabkan seseorang su'ul khatimah. Berpalingnya manusia daripada Al-Quran dan sunnah. Pada saat Al-Quran dan sunnah ditawarkan kepadanya, maka dia menjawab, kada perlu ikut itu. Kami ikut orang Bahari aja. Kada mengalahkan orang Bahari, Pak. Orang Bahari itu matinya banyak yang bekaram. Itu sederet jawaban palsu yang pada saat kita sampaikan kepada mereka, inilah Al-Qur'annya, inilah hadisnya, inilah cara Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin kita tidak menyadari ucapan ini bukan ucapan umat Islam. Pada saat Nabi datang ke Madinah mendakwai satu suku yang sangat keras menolak Islam, Allah mengabadikan pada ayat 170 surah Al-Baqarah, ittabi'u ma anzalallah, kata Nabi. Orang-orang Yahudi, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadaku, Al-Quran, Al-Islam. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami Muhammad kada ikut itu, kami mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Kami mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Dijawab oleh Allah. Nabi tidak jawab, tapi Allah jawab. Awalau kana abauhum la yaqilun nasyai'a wa la yahtadun. Kenapa kamu mengikuti nenek moyangmu yang kada pintar itu? Allah yang jawabnya. Kenapa kamu mengikuti nenek moyangmu yang kada mengerti apa-apa itu? Wa la yahtadun, dan tidak mendapat hidayah. Nenek moyangmu tidak Islam, nenek moyangmu tidak cerdas, tapi kamu bertahan untuk mengikuti itu. Maka kita sedih juga pada saat hari ini ada orang yang menolak Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan seperti itu. Kadang mengalahkan 4 orang Bahari. Sama sekali kajian kita ini kadang memadahkan orang Bahari itu salah.
Tapi tidak semuanya benar. Kalau tidak semuanya benar, maka perlu ilmu kita, perlu ilmu untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak benar. Kenapa kita terus-menerus bertahan kepada ketidakbenaran? Sedikit lagi Pak, taswifut taubah, penyebab su'ul khatimah, menunda taubat, ditunda taubatnya. Pada waktu umur 25 tahun sudah sadar. Pada saat dia ingin bertaubat, dapat bisikan dari kanan ke kiri, masuk ke hatinya. Siapa yang membisikkan itu? Syaitan. Kata syaitan, anu menyepang umur bertaubat, nanti umur 40 hanya taubat. Ternyata sampai umurnya 40 tahun. Dibisiki lagi oleh syaitan, umur ini bukan umur tepat untuk bertaubat, nanti umur 60 tahun baru bertaubat. Sebelum 60 tahun ajalnya sampai, malaikat maut cabut nyawanya. Karena menunda taubat, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan su'ul khatimah. Ada 3 cara setan menipu manusia agar manusia itu tidak mau bertaubat. Yang pertama, setan menipu manusia ahli ibadah yang tidak mengerti agama. Amalnya sih luar biasa, tapi agama tidak mengerti. Maka setan membisikkan di hatinya, kada perlu taubat. Ibadah piantu siang malam sudah luar biasa. Apalagi keburukan yang ada pada pribadimu, kada ada. Kamu orang yang terbaik, tidak perlu taubat. Dia berbangga dengan ibadahnya, dia berkoar-koar dengan ibadahnya. Dia menganjurkan kepada orang lain untuk bertaubat, tapi dia tidak mau bertaubat. Karena apa? Mengandalkan ibadah yang dia laksanakan, tidak mau bertaubat. Ini ada bisikan setan. Yang kedua, setan membisikkan tentang apa? Tentang kebanyakan kemaksiatan. Apalagi perlu taubat. Sampai itu kada perlu taubat, kata setan. Kemaksiatannya sudah kada kehitungan lagi. Kemaksiatannya sudah terlalu banyak. Tambahi aja lagi. Terus setan menghalangi manusia untuk bertaubat. Yang ketiga, yaitu tadi, yang ketiga, setan membisikkan bukan waktunya sekarang. Bertaubatlah nanti pada usia tua. Beribadahlah nanti baik-baik kalau sudah pensiun. Ternyata belum pensiun, sudah dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda taubat kita. Taubat wajib bagi laki-laki, perempuan, remaja dan orang tua dengan secepatnya. Kemudian yang berikutnya, al-israr bil ma'siyah. Terus menerus melakukan kemaksiatan, itu peluang jangan mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Maka oleh karena itu kita harus mengerti apa yang sedang dan akan kita lakukan. Apakah ini bagian daripada kemaksiatan atau tidak? Tinggalkan jika itu bagian daripada kemaksiatan. Simpulkan kajian kita malam hari ini. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita, dan malakal maut tidak pernah memberitahu kematian itu. Malakal maut apabila mencabut nyawa seseorang tidak pernah bertanya tentang umur kita berapa. Umur ente berapa, kata malakal maut? Tidak pernah. Malakal maut apabila mau mencabut nyawa seseorang tidak pernah bertanya tentang rambutmu sudah putih atau belum. Artinya malakal maut datang tanpa pemberitahuan. Maka waspadalah kita dengan kematian. Mewaspadai kematian, bersiap-siaplah untuk menyongsong datangnya kematian itu. Siapa wahai Rasul orang yang paling cerdas? Kata seorang sahabat Ansor. Maka Nabi SAW berkata, orang yang ingat dengan mati dan orang yang mempersiapkan diri menyongsong datangnya kematian. Mudah-mudahan kita semua apabila kita habis ajal kita, sampai umur kita, nanti semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Mampu kita mengucapkan dengan jelas kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.